Selamat datang kembali di channel Mami Tarigan. Musim dividen adalah musimnya para investor saham mendapatkan cuan atau keuntungan tanpa menjual saham yang mereka miliki. Kebanyakan perusahaan membagikan dividen di bulan Maret hingga Agustus, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen di luar bulan-bulan tersebut. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang seorang investor miliki, maka semakin besar juga dividen yang akan diperoleh. Berikut adalah tanggal-tanggal penting terkait pembagian dividen. Cum date adalah tanggal terakhir di mana investor bisa membeli saham untuk berhak mendapatkan dividen dari saham tersebut. Ex date adalah tanggal di mana ketika seorang investor saham tidak berhak lagi untuk mendapatkan dividen ketika dia membeli saham perusahaan tersebut. Biasanya ex date ini 1 hari setelah cum date. Recording date adalah tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan siapa saja investor saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Dan payment date adalah tanggal di mana perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang saham yang berhak. Di Indonesia, 20 saham dengan dividen yield tertinggi tergabung di dalam indeks High Dividend 20. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak dengan tingginya dividen yield. Perhatikan juga tren atau kecenderungan pergerakan harga saham tersebut. Contohnya, saham ADRO dividen yieldnya di tahun 2020 sebesar 9%, tapi tren harga sahamnya tidak stabil. Sejak IPO hingga 16 Maret 2021, yaitu ketika video ini dibuat, harga turun sebesar 25,6%. Jadi kalau teman-teman berinvestasi saham ADRO dari sejak dia IPO, teman-teman udah mengalami kerugian sebesar 25,6% dari sisi harganya. Berikut ini adalah 5 saham yang A. Memiliki dividen yield lebih tinggi daripada rata-rata bunga deposito yang ditawarkan oleh banyak bank. B. Memiliki fundamental yang baik. C. Tren harga sahamnya naik dari waktu ke waktu. Dan D. Cocok untuk investasi jangka panjang. Tapi sebelum membahas 5 saham tersebut, disclaimer on dulu ya. Saham-saham ini bukanlah rekomendasi, melainkan analisa untuk edukasi. Saham yang pertama adalah saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Di tahun 2020, perusahaan ini memberikan dividen sebanyak 2 kali dengan yield sebesar 1,79% di bulan Mei, kemudian ditambah 1,66% di bulan Desember. Dari sisi harga sahamnya, sejak 2016 hingga 2020, BBCA terus menciptakan all-time high yang baru. Harga sahamnya meningkat sebesar 160,3% dari tahun 2016 hingga 2020. Dari pertumbuhan bisnisnya, laba bersih per saham atau earning per share-nya terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Di tahun 2020 memang mengalami penurunan karena terjadinya pandemi. Saham kedua adalah BCTM atau Bank Jawa Timur. Dividen yield-nya di tahun 2020 adalah sebesar 5,74%. Dari sisi pertumbuhan bisnisnya, BCTM juga terus menghasilkan laba bersih per saham yang meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Harga sahamnya juga terus naik dari sejak IPO hingga ketika video ini dibuat, yaitu sebesar 97,8%. Saham ketiga adalah TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Di tahun 2020, TOWR membagikan dividen sebanyak 2 kali dengan dividen yield sebesar 2,26% di bulan Mei, kemudian ditambah sebesar 0,88% di bulan Desember. Pertumbuhan bisnisnya juga terus meningkat. Laba bersih yang dihasilkan oleh saham ini meningkat terus dari tahun 2017 hingga 2019. Dan harga sahamnya meningkat lebih besar lagi. Sejak IPO hingga saat ini, harga saham TOWR meningkat sebesar 2.177%. Besar sekali ya. Saham yang keempat adalah TLKM atau Telkom Indonesia. Dividen yield-nya di tahun 2020 adalah sebesar 4,47%. Harga sahamnya juga terus meningkat dari sejak IPO hingga sekarang sebesar 214%. Dari pertumbuhan bisnisnya, sejak tahun 2014 hingga 2017, Telkom Indonesia menghasilkan laba bersih per saham yang meningkat, namun menurun di tahun 2018 dan kembali meningkat lagi di tahun 2019. Saham yang kelima adalah Sido atau Sido Muncul. Di tahun 2020, perusahaan ini membagikan dividen 2 kali dengan dividen yield sebesar 3,08% di bulan April, kemudian ditambah 3,33% di bulan Desember. Harga sahamnya terus meningkat dari sejak IPO hingga sekarang sudah naik sebesar 126%. Dan pertumbuhan bisnisnya juga bagus. Dari tahun 2016 hingga 2020, laba per sahamnya terus meningkat.
Demikian dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe ya, agar orang lain semakin mudah untuk menemukan video ini.